di mana kecerdasan buatan, robotika, dan sistem otonom menjadi penentu daya saing bangsa, embedded system adalah jantung dari seluruh teknologi tersebut. Dari sensor hingga keputusan, dari sinyal hingga aksi nyata. Selamat datang di kelompok riset Embedded System. Bersama, kami mengembangkan inovasi yang aplikatif dan berdampak. Kami adalah kelompok riset embedded system elektronik, sebuah tim multidisiplin yang mengembangkan sistem elektronik cerdas, penggabungan hardware presisi, software real-time, kontrol, AI, dan IoT dalam satu sistem yang utuh, handal, dan siap diterapkan. Riset kami tidak berhenti pada teori. Kami merancang dari level arsitektur sistem, menguji pada perangkat nyata, dan memvalidasi pada kondisi operasional sesungguhnya. Dari microcontroller hingga edge computing, dari kontrol presisi hingga sistem otonom. Fokus riset kami adalah AI pada embedded dan edge intelligence, IoT, dan cyber physical system, robotik dan kontrol sistem, serta sistem elektronik kritikal real-time. Teknologi yang kami kembangkan dirancang untuk handal, The efisien, technology dan we aman. developed is designed to be reliable, efficient, and Hasil riset kami diarahkan pada dampak nyata untuk industri, untuk kelayanan publik, dan untuk kemandirian teknologi nasional. Dari prototipe hingga produk, dari paten hingga lisensi, dari laboratorium menuju implementasi lapangan. Kami percaya inovasi besar lahir dari kolaborasi. Karena itu, kami membuka ruang kerjasama dengan industri, pemerintah, akademisi, dan startup teknologi. Bersama, kami mengubah riset menjadi solusi, dan solusi menjadi nilai ekonomi dan sosial. Kali ini, kami akan menjelaskan tentang hak cipta perangkat lunak pada sistem tertanam terdistribusi untuk akuisisi data pemantauan hutan gambut. Ciptaan ini digunakan untuk akuisisi data beberapa sensor yang terintegrasi untuk pemantauan kawasan hutan gambut. Sensor yang digunakan diantaranya sensor untuk pengukuran tanah dan sensor untuk pengukuran udara. Secara hardware, sistem ini terdiri dari beberapa subnode dan satu masternode. Subnode ini sesuai dengan sensor-sensor yang akan digunakan. Perangkat lunak yang diajukan kali ini akuisisi data untuk 3 subnode, yaitu yang pertama subnode AWS, Automatic Weather Station, yang terdiri dari data suhu udara, kelembaban udara, tekanan, arah dan kecepatan angin, intensitas cahaya, PM2,5, PM10, dan curah hujan. Subnode yang kedua yaitu subnode GWL yang mampu membaca data tinggi muka air tanah. Subnode yang ketiga yaitu subnode soil moisture yang membaca data suhu dan kelembaban tanah pada kedalaman yang berbeda-beda. Pengambilan data dilakukan secara terdistribusi dan berkomunikasi satu sama lain menggunakan protokol CAN bus. Pemrograman dilakukan menggunakan Arduino IDE dan menggunakan beberapa modul berbasis AVR untuk akuisisi data tiap sensor. Sedangkan masternode berfungsi untuk mengumpulkan dan memproses data dari subnode-subnode. Langkah pertama untuk menyalakan perangkat lunak ini yaitu dengan cara menyalakan power dari hardware yang telah terpasang. Kemudian buka aplikasi Teratem atau aplikasi serial monitor lainnya. Pilih port untuk berkomunikasi dengan hardware dan atur baud rate dan pengaturan lainnya, sehingga data dapat tampil di layar monitor, seperti yang tertera di layar tersebut. Dengan demikian, data monitoring dapat ditampilkan dan perangkat lunak akuisisi data berjalan dengan baik.
Riset pengembangan sistem navigasi elektronik Autonomous Surface Vehicle berbasis FPGA. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan sistem elektronik berbasis FPGA untuk mengendalikan pergerakan Autonomous Surface Vehicle atau ASV. ASV merupakan kendaraan otonom atas permukaan air yang dapat membantu pemantauan atas dan bawah air. Kegiatan pemantauan ini dapat beresiko bila dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, ASV berguna untuk mengurangi resiko tersebut. Jantung dari ASV adalah sistem navigasi elektronik. Dalam kegiatan riset ini dikembangkan sistem navigasi berbasis FPGA. FPGA dipilih karena merupakan sistem digital elektronik yang dapat bekerja paralel sehingga diharapkan memberikan hasil yang optimal. Kegiatan ini dimulai dari tahun 2025 dengan pembiayaan Rumah Program Deteksi Bawah Air, Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN. Selain dilakukan oleh periset kelompok riset Embedded System, kegiatan ini juga dibantu oleh mahasiswa magang dari Institut Teknologi Sumatera, Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, dan Universitas Brawijaya. Kegiatan riset yang dilakukan antara lain desain PCB, perakitan sistem, dan pengujian. Pengujian daya dorong underwater thruster menggunakan timbangan. Pengujian kendali jarak jauh thruster menggunakan LoRa. Bisa tidur tenang kamu. Sip. Coba lepas tangannya. Pengujian underwater thruster di dalam bak air. Pengujian sensor ultrasonik kedap air untuk pemantauan keadaan lingkungan sekitar. Pengujian lapangan di Danau Biawak Puspitek Serpong. Kegiatan riset ini masih berlanjut untuk menyempurnakan sistem navigasi sehingga dapat diterapkan dalam kondisi sebenarnya. Pengembangan sistem navigasi RTK GNSS dan Vision YOLO dengan kontrol NLP Transformers untuk decision making penghindaran lubang jalan otonom pada kendaraan otonom. Penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem otonom adaptif untuk kendaraan listrik otonom dalam mengatasi tantangan penghindaran lubang jalan. Kerusakan infrastruktur memicu kerugian operasional dan potensi kerusakan kendaraan. Untuk mencapai decision-making penghindaran yang cerdas, sistem ini mengintegrasikan navigasi presisi tinggi RTK GNSS dan deteksi objek real-time Vision YOLO. Inti inovasi terletak pada pemanfaatan arsitektur NLP Transformers sebagai modul pembuat keputusan decision-making policy. Data sensor meliputi posisi, jarak, lebar, dan sudut lubang dikodekan sebagai token input. Melalui mekanisme self-attention, model transformer menimbang konteks spasial temporal kompleks dan menerjemahkannya menjadi urutan perintah kontrol high level yang aman dan efisien, berupa sudut servo, kemudi, dan kecepatan motor. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan manuver penghindaran yang mulus dan adaptif, diikuti dengan recovery jalur yang cepat. Implementasi kontrol NLP Transformers dalam fungsi sequence modeling ini menawarkan kontribusi signifikan dalam bidang sistem otonom, melampaui kemampuan kontrol tradisional, dan memberikan solusi yang efektif untuk peningkatan keamanan, efisiensi pada kendaraan listrik otonom. Sistem IoT dan desain kontrol deep learning dalam peningkatan performa motor BLDC untuk teknologi kendaraan listrik otonom. Pemantauan performa motor brushless DC (BLDC) merupakan komponen krusial dalam optimasi dan efisiensi kendaraan listrik otonom. Motor BLDC dikenal karena efisiensinya yang tinggi dan kebutuhan pemeliharaan yang rendah, menjadikannya pilihan utama dalam teknologi kendaraan listrik.
Riset ini membahas sistem monitoring performa motor BLDC dan sistem kendali cerdas yang diterapkan pada kendaraan listrik otonom dengan fokus pada aspek-aspek kritis seperti kecepatan, tegangan, arus, suhu, dan konsumsi daya. Sistem monitoring yang dirancang mengintegrasikan sensor-sensor dan algoritma pemrosesan data serta pengendalian untuk secara real-time mengawasi kinerja motor BLDC, mengidentifikasi potensi masalah, serta memberikan umpan balik yang diperlukan untuk mengoptimalkan sistem kontrol kendaraan. Untuk mendesain sebuah sistem kendali, terlebih dahulu melakukan identifikasi model motor BLDC berdasarkan data input-output menggunakan persamaan umum linear time invariant dan metode pembelajaran neural network. Sistem kendali yang dirancang kontrol deep learning dengan memanfaatkan teknik analisis data dan pembelajaran mesin. Diharapkan sistem ini mampu mengantisipasi dan mengatasi gangguan performa secara proaktif, meningkatkan keandalan dan efisiensi motor BLDC. Dalam penelitian ini, data sensor akan dikirimkan ke platform IoT melalui protokol komunikasi MQTT untuk analisis dan pemantauan secara real-time. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa implementasi sistem monitoring yang efektif dapat memperpanjang umur motor, mengurangi resiko kegagalan, dan meningkatkan keseluruhan performa kendaraan listrik otonom.
Berhenti. Berhenti. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menguji modul IoT untuk berjalan atau move, bergerak dari satu titik ke titik lain, dan akan terlihat seperti apa reaksinya. Jadi ini saya jalan ke taran rumah. Sekarang kondisi GPS sudah valid dari hasil penerimaan dari satelit. Kita lihat untuk lokasi, tapi apabila sistem sudah membaca kalau bisa dilihat nilainya sudah sesuai maka sistemnya dengan akan berhenti menyiram tanah.